Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada, khususnya kepada anak-anakku atau adik-adik, para pelajar di jenjang SMP, MTS, SMP LB atau paket B, kelas 8. Dimanapun saja berada, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, meskipun COVID-19 masih tetap menghantui, sehingga meskipun harus belajar dari rumah, sekali lagi tetap semangat, jangan kendor. Nah, perkenankan kali ini saya akan menyampaikan seri pembelajaran matematika SMP, MTS, SMP LB, dan paket B kelas 8. Sengaja tidak saya berikan seri 1, 2, 3, dan seterusnya, karena tidak menutup kemungkinan nanti pada seri-seri berikutnya itu justru malah itu materi pembelajaran yang sebelumnya. Di samping itu juga nanti ketika ada perubahan kurikulum, materi ini tetap bisa dipakai untuk belajar, khususnya bagi adik-adik, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu pengawas dalam rangka membelajarkan para putra-putrinya, khususnya pada materi terkait dengan menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya langsung share screen untuk materi pembelajaran yang sudah saya persiapkan dalam bentuk bahan tayang atau PowerPoint. Jadi sekali lagi, materi pembelajaran ini adalah materi kelas 8, jenjang SMP, MTS, SMP LB, dan paket B. Materinya adalah menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan melalui paparan, tanya jawab, diskusi, pembahasan contoh soal, dan kemudian melalui pengerjaan soal latihan diharapkan adik-adik, para peserta didik, yang pertama dapat menemukan rumus hubungan antara panjang garis singgung persekutuan luar, jarak kedua pusat, dan panjang jari-jari dua lingkaran. Yang kedua, menuliskan rumus hubungan antara panjang garis singgung persekutuan luar, jarak kedua pusat, dan panjang jari-jari dua lingkaran, di mana hubungan itu nanti akan digunakan untuk menghitung salah satu dari panjang garis singgung, jarak pusat, atau panjang jari-jari kedua lingkaran bila 3 diantaranya diketahui, yaitu tujuan nomor 3. Jadi nanti menggunakan rumus hubungan yang adik-adik temukan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah menyelesaikan masalah terkait panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, sebelum adik-adik belajar tentang bagaimana menemukan rumus hubungan antara panjang garis singgung, jarak pusat, dan jari-jari dua lingkaran, serta menghitung panjang garis singgung atau jarak pusat atau jari-jari bila 3 diantaranya diketahui, nah, ada baiknya kita mengingat kembali tentang sifat garis singgung lingkaran dan mengingat kembali tentang teorema dan rumus Pythagoras. Yang pertama, bagaimana sifat garis singgung lingkaran itu? Ada yang masih ingat adik-adik? Bagaimana? Iya. Jadi bahwa garis singgung lingkaran itu memiliki sifat yang pertama memotong lingkaran tepat di satu titik pada lingkaran. Titik itu dinamakan titik singgung. Sifat yang kedua adalah tegak lurus jari-jari
atau diameter lingkaran pada titik singgungnya. Kalau kita gambarkan, ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat titik O, kemudian OA, OB itu jari-jari lingkaran, maka AB adalah diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran. Kalau L, garis L ini adalah garis singgung lingkaran, maka apa yang bisa kita tuliskan terkait dengan sifat garis singgung ini? Siapa yang mau menjawab? Yang pertama apa? Titik A. Ya, titik A ini dinamakan titik singgung. Titik B dinamakan titik singgung kalau dibuat garis singgung melalui B. Kalau tidak dibuat garis singgung ya berarti bukan. Ya. Terus yang kedua, bagaimana OA dan OB serta AB terhadap garis singgung L? Posisinya bagaimana? Dia tegak lurus. Nah, jadi garis L atau garis singgung L itu tegak lurus dengan OA atau garis L itu tegak lurus dengan AB di titik A. Itu adalah sifat daripada garis singgung kalau dituliskan dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, bagaimana teorema dan rumus Pythagoras itu? Saya masih ingat bagaimana sih bunyi teorema Pythagoras yang asli itu? Nah, menurut informasi bahwa teorema Pythagoras yang asli itu menyatakan begini. Dalam suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada hipotenusa atau sisi miring itu sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-sikunya. Ini bunyi teorema Pythagoras yang asli seperti itu. Nah, pernyataan ini sama artinya atau ekuivalen dengan kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring. Panjang sisi miring maksudnya bukan sisi miringnya, kalau sisi tidak bisa kuadratkan. Sama dengan jumlah kuadrat panjang, ingat. Yang dikuadratkan bukan sisi siku-siku tapi panjang kedua sisi siku-sikunya. Ini sering orang salah nyebut kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Lah sisi mana bisa dikuadratkan? Yang dikuadratkan itu adalah panjang sisi miring, kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan sebuah segitiga ABC, siku-siku di C, panjang sisi AB adalah C, pandang hipotenusa atau sisi miringnya adalah C, panjang sisi siku-sikunya AB adalah B, dan BC adalah A. Bagaimana bunyi rumus Pythagoras? Mana? Bagaimana hubungannya? Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kuadrat panjang sisi miringnya adalah C kuadrat. Jumlah kuadrat panjang siku-sikunya adalah A kuadrat dan B kuadrat. Nah, ini bisa diturunkan atau sama artinya kalau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Demikian juga kalau B kuadrat, C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalau C-nya tidak pakai kuadrat, gimana? Iya, di akar. Jadi kalau C saja akar, A kuadrat tambah B kuadrat. Demikian juga kalau A saja akar, C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau B saja akar, C kuadrat dikurang A kuadrat. Mana? Sampai di sini bisa dipahami? Ini kita mengingat kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus hubungan antara panjang garis singgung persekutuan luar, jarak kedua pusat lingkaran, dan panjang jari-jari kedua lingkaran. Kita perhatikan gambar berikut ini. Bahwa dua buah lingkaran yang besar
titik pusatnya adalah O, lingkaran yang kecil titik pusatnya adalah titik P. Jarak titik O dan titik P itu jarak pusat kedua lingkaran, yaitu P. Sedangkan garis singgung, panjang garis singgung AB itu kita beri nama L. Maka OA ini adalah R besar, artinya jari-jari lingkaran besar, sedangkan BP R kecil atau panjang jari-jari lingkaran kecil. Bagaimana kita akan menemukan hubungan itu? Kita coba tarik garis dari titik P memotong OA di titik C. Karena ini sejajar dengan AB. Nah, karena ini sejajar, maka bagaimana CP dengan L? Iya, ya, sama ya. Karena sejajar maka panjangnya sama. Sekarang bagaimana panjangnya AC dengan BP? Iya, sama. Berarti ini panjangnya juga R. Sama ya, karena ini sejajar maka ini panjangnya sama. Nah, kalau begitu bagaimana panjangnya OC? Siapa yang menjawab? Kalau OA itu R besar, AC adalah R kecil, maka panjangnya OC iya R besar dikurangi R kecil. Bisa dipahami sampai di sini? Ini kan panjangnya ini R. Sedangkan OA adalah R besar, maka OC-nya R besar dikurang R kecil atau OA dikurang OC. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, bisa dilanjut? Oke, sekarang nah ini ya. Tadi sudah ya. Apa yang saya nyatakan tadi ini kalau ditulis ya. Jadi karena CP sejajar AB maka panjangnya CP sama dengan panjang AB sama dengan L. Panjang AC sama dengan PB. Ini AC sama dengan PB sama dengan R kecil. Dan panjangnya OC sama dengan OA. Panjang OA dikurangi AC atau R besar dikurang R kecil. Ya, bisa dipahami ya. Nah sekarang perhatikan segitiga OCP. Segitiga OCP. Ini siku-siku di C. Nah ini siku-siku ya. A siku-siku, C-nya juga siku-siku. A siku-siku karena berdasarkan sifat garis singgung tadi. Nah, tegak lurus di OA jari-jari di titik singgungnya titik A. Maka karena disejajar ini juga siku-siku. Nah sekarang bagaimana menurut rumus Pitagoras? Nah ini segitiga OCP. Nah, oke ya, bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana OP kuadrat? OP maksudnya di sini garis apa? Ini menyandarkan panjang OP. Panjang OP kuadrat bagaimana? OP itu apa? Panjang sisi miring apa siku-siku? Panjang sisi miring. Berarti panjang OP kuadrat sama dengan iya OC kuadrat ditambah CP kuadrat ditambah OC kuadrat, dibalik juga boleh, OC kuadrat ditambah CP kuadrat. Nah kalau panjang CP kuadrat, iya panjang OP kuadrat dikurangi panjangnya OC kuadrat. Kalau panjangnya OC kuadrat, iya panjangnya OP kuadrat dikurangi panjangnya CP kuadrat. Nah karena panjangnya OP adalah P, panjangnya CP adalah L, dan panjangnya OC adalah R besar dikurang R kecil, maka ini bisa kita tuliskan hubungan antara P, L, R besar, dan R kecil. Bagaimana? Iya. Iya. OP tadi apa? P kuadrat. CP L kuadrat. Berarti tambah OC R besar dikurang R kecil. Ya, berarti P kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil kuadrat. Kalau tanpa kuadrat P-nya, iya akar. Nah,
Jadi kalau P adalah akar L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil kuadrat. Nah, CP tadi apa? CP. CP tadi adalah L. Berarti L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Kalau L-nya tanpa akar, apa? Tanpa kuadrat, akarnya. Ya. Jadi kalau L, akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Nanti untuk menghitung jarak pusat, L ini untuk menghitung panjang garis singgung. Kalau yang ketiga ini, OC tadi apa? R besar dikurang R kecil kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang L kuadrat. Kalau R besar dikurang R kecil tidak ada kuadratnya, ya akarnya. Ya, jadi R besar dikurang R kecil sama dengan akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Nah, inilah hubungan antara P jarak pusat kedua lingkaran, L panjang garis singgung dua lingkaran, R besar dan R kecil adalah panjang jari-jari kedua lingkaran. Ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung panjang garis singgung, jarak pusat, panjang jari-jari. Bila tiga diantaranya diketahui. Jadi, kalau begitu bagaimana menghitung salah satu dari jarak pusat kedua lingkaran P, panjang garis singgung persekutuan luar L, dan atau panjang jari-jari dua lingkaran, panjang jari-jari yang besar atau panjang jari-jari yang kecil. Bila tiga diantaranya diketahui, maka dapat menggunakan salah satu rumus hubungan tadi antara panjang garis singgung persekutuan luar, jarak pusat, dan jari-jari, panjang jari-jari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Yakni tadi untuk menghitung jarak pusat P akar L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil kuadrat. Kalau menghitung panjang garis singgung, akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Kalau menghitung panjang jari-jari ini, R besar dikurang R kecil, akar sama dengan akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Atau kalau menghitung R besar, langsung pakai rumus ini. Akar P kuadrat dikurang L kuadrat, nanti akarnya berapa, baru tambahkan dengan R kecil. Nah, kalau menghitung R kecil, panjang jari-jari lingkaran besar dikurangi akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lihat contoh soalnya. Nah, nomor 1. Dua buah lingkaran, panjang jari-jarinya masing-masing 8 cm dan 3 cm. Bila jarak pusat kedua lingkaran 13 cm, hitung panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nomor 2, jarak pusat dua buah lingkaran 10 cm dan panjang garis singgung persekutuan luarnya 8 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 9 cm, hitung panjang jari-jari lingkaran yang lain. Bagaimana untuk menjawab ini? Jadi harus tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, baru kita jawab. Jadi dari nomor 1 tadi diketahui apa? Nah nih, panjang jari-jari dua lingkaran, 8 itu yang besar berarti R besar, 3 itu jari-jari lingkaran kecil berarti R kecil, jarak pusat berarti P. Ditanyakan panjang garis singgung persekutuan luar berarti L. Maka jawabnya pakai rumus yang mana? Ini. Nah, jadi L sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. P-nya tadi berapa? 13, berarti akar 13 kuadrat dikurangi 8 dikurang 3 kuadrat. 8 dikurang 3 berapa? 5, berarti 13 kuadrat itu 169, 8 kurang 3 itu 5, 5 kuadrat itu 25. 169 dikurangi 25 adalah 144. Akar 144 adalah 12. Berarti 12 inilah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Jadi panjang GSP itu garis singgung persekutuan luar sama dengan 12 cm. Bisa dipahami sampai di sini? Sekarang yang nomor 2.
Jarak pusat dua buah lingkaran 10 cm berarti P. Panjang garis singgung persekutuan luar berarti L. Panjang salah satu jari-jari lingkaran R besar 9 cm. Ditanyakan R yang kecil. Bagaimana rumusnya? Kita bisa pakai rumus ini atau bisa langsung ini, terserah. Ya. Misalnya kita pakai yang ini saja. Nah, berarti ini langsung pakai yang ini. Maka R kecil sama dengan R besar dikurang akar P kuadrat dikurang L kuadrat. R besarnya tadi 9. P kuadrat berarti 10 kuadrat. L kuadrat berarti 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat 64. 100 dikurangi 64 adalah 36. Akar 36 adalah 6. Berarti 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 itu 3. 3 tadi apa? R kecil. Berarti jadi panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah 3 cm. Nah, bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Saya sudah berusaha pelan-pelan, tapi kalau masih tidak jelas silahkan nanti bisa ditanyakan ya. Oke. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, ingat adik-adik sekalian, matematika kalau tidak ada berlatih ya bukan matematika namanya. Dan ingat bahwa kunci sukses belajar matematika itu 3. Apa saja 3 itu? Yang pertama, senangi dulu matematika. Termasuk senang dengan gurunya. Kalau dengan gurunya saja sudah tidak suka, dengan matematika tidak suka ya sampai kiamat tidak akan pintar, tidak akan sukses kalian belajar matematika. Yang kedua, rajinlah belajar teorinya sampai paham. Setelah paham baru hafal. Jangan menghafal dulu, paham dulu baru hafal. Rumus tadi setelah tahu cara menurunkan rumusnya baru dihafal. Jangan hafal saja tidak tahu dari mana rumus itu diperoleh. Baik pengertian, sifat, prinsip, aturan, rumus ya. Paham dulu baru menghafal. Katanya sekarang ini tidak boleh menghafal. Boleh menghafal setelah paham. Jangan paham belum menghafal. Nah, kemudian yang ketiga, rajinlah berlatih membahas soal-soal latihan. Makanya ini, ayo berlatih. Ya. Termasuk latihan berhitung atau hitung-menghitung. Nah, ini soal latihannya. Nah, ini ada 5 soal ya. Yang pertama, 2 buah lingkaran masing-masing memiliki panjang jari-jari 7,5 cm dan 2,5 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm, hitung jarak pusat kedua lingkaran. Nomor 2, 2 buah lingkaran masing-masing memiliki panjang diameter 18 cm dan 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut 13 cm, hitung panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nomor 3, 2 buah lingkaran di mana diameter lingkaran yang lebih besar 30 cm dan pusat kedua lingkaran 25 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut 24 cm, hitung panjang diameter lingkaran yang lain. Bisa dimengerti ini soalnya ya. Kemudian, nah ini nomor 4. 2 buah lingkaran masing-masing berdiameter 16 cm dan 12 cm dalam posisi bersinggungan di luar. Hitung panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini dan keterangan di samping. Ini gambarnya. Gambar di samping tampak gir sepeda muka dan belakang lengkap dengan rantainya. Ini gambar gir sepeda bagian depan, bagian belakang. Lengkap ini rantainya. Jika panjang jari-jari gir depan 14 cm, gir belakang 5 cm, jarak pusat kedua gir, ini jarak OP ini 70 cm, besar sudut, ini U ini besar ya, besar sudut AOB sama dengan besar sudut
CPD sama dengan 170. Jadi ini besarnya sama 170 derajat dengan pi 3,14. Hitunglah perkiraan panjang rantai sepeda tersebut dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal. Ya. Ya. Nah, karena waktu silahkan nanti dicoba kerjakan. Tidak mungkin saya menunggu kalian mengerjakan sampai selesai. Silahkan dicoba kerjakan di rumah. Bisa melihat buku, melihat rumus ya. Sekali lagi selamat berlatih, jangan mudah putus asa. Dan yakinlah bahwa Anda pasti bisa. Tetap semangat. Nah, ini ada petunjuk penyelesaian soal latihan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4. Ini kedua lingkaran bersinggungan di luar. Itu kalau digambarkan seperti ini. Ini berarti jarak pusat kedua lingkaran OP ini sama dengan apa? Nah, kalau ini tahu, tadi kan P-nya seakan-akan tidak tahu, bisa dicari dari sini. Ini P-nya. Nah, baru ini panjang garis singgung persekutuan luarnya L. Baru gunakan hubungan tadi, berarti P-nya itu sama dengan R besar ditambah R kecil. Baru nanti hitung L dengan rumus tadi. Kemudian yang nomor 5, ini AC itu kan sama dengan BD. Sama dengan apanya lingkaran? Iya, panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi ada 2 panjang garis singgung. Sedangkan ini busur besar AB. Sedangkan yang di sini CD itu panjang busur besar CD. Kalau begitu panjang rantai tadi bagaimana menghitung? Nah, jadi 2 kali panjang garis singgung persekutuan luar ditambah PJBS ini panjang busur besar AB ini ditambah lagi panjang busur besar CD. Berarti nanti urutannya hitung dulu L-nya. Baru hitung panjang busur besar AB. Baru hitung panjang busur besar CD. Baru hitung panjang rantai. Silakan nanti ini petunjuk ya. Nah, ini karena nanti panjang busur itu kan panjang busur besar AB kan besar refleks sudut AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran atau dikali 2 IR. Nah, maka ini cari dulu refleks sudut AOB juga refleks sudut COD ini. Silakan dipelajari lagi nanti tentang refleks sudut, ya. Sudut pusat, refleks sudut pusat. Nah, apa yang kita pelajari tadi? Yang dapat kita rangkum? Yang pertama apa? Ya, hubungan rumus untuk apa? Hubungan antara jarak pusat kedua lingkaran, panjang garis singgung persekutuan luar, dan panjang jari-jari kedua lingkaran itu nanti rumus itu bisa untuk menghitung salah satu dari P, L atau R besar R kecil bisa bila 3 diantaranya diketahui. Yang pertama apa? P sama dengan akar L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil. Kalau L bagaimana? Ya L akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Kalau R besar dikurang R kecil, bagaimana tadi? Iya, akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Nah, tadi sudah bahan, boleh sekarang harus hafal. Nah, ini boleh juga ditulis kalau R besar atau R kecil. Kalau R besar itu akar P kuadrat dikurang L kuadrat ditambah R kecil. Kalau R kecil, R besar dikurang akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Nah, kemudian supaya kalian nanti bisa mencocokkan apakah hasilnya benar atau tidak, berikut ini saya berikan kunci jawaban soal latihan tadi.
Nah, ini. Nah, yang nomor 1 tadi 13, yang nomor 2 itu panjang GSP luarnya 12 cm, yang ketiga panjang diameter lingkaran yang lain 16 cm. Yang nomor 4 panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran yang bersinggungan di luar tadi adalah 13,86 cm. Nomor 5 perkiraan panjang rantai tadi 201,81 cm kalau P-nya semuanya menggunakan 3,14. Tapi andaikan ada yang menggunakan 22/7 atau campuran 22/7 dengan 3,14 bisa 201,85. Semuanya benar ya. Ini kalau dibulatkan ya 22 ya kan. 202 ya. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan jelas ya. Jangan belas. Nah, kalau ada pertanyaan atau ingin mengirimkan jawaban dapat dikirim melalui nomor WA saya nomor 0821 530 03192 atau ke email saya dayana_lpmp@yahoo.com. Insya Allah pembahasan soal latihan akan saya sampaikan pada seri selanjutnya. Nah, ya. Nah, ini sekali lagi kalau ada yang mau tanya atau mau menyerahkan jawaban silahkan dikirim ke sini. Diolok sama anak kecil. Kalau enggak nyerahkan diolok, kalau enggak ngerjakan. Nah, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu sekalian, selamat dan tetap semangat belajar di rumah, bahkan di mana saja dan kapan saja. Tetap tenang, jangan panik, jaga kesehatan dan jaga jarak aman. Semoga semua kita sehat, selamat, dan dapat terhindar dari wabah COVID-19 dan wabah penyakit lainnya. Serta semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa segera kembali ke sekolah dan beraktivitas secara normal. Selama ini kan tidak normal ya, belajar harus online ya kan. Juga tidak lupa ya, ini kemarin ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begini. Ya. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian pembelajaran atau seri pembelajaran tentang menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran, persekutuan luar dua lingkaran. Mudah-mudahan jelas dan ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silahkan bisa dibagikan kepada siapa saja yang memerlukan. Saya kira demikian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat dan terima kasih.